Ya pemirsa, kita masih memperbincangkan bagaimana menentukan ormas yang anarkis, dan tadi kita tertinggal tentang pembahasan sebenarnya undang-undang sudah ada. Jadi menurut Anda apa yang kemudian membuat tidak terlaksananya undang-undang tersebut di lapangan sehingga akhirnya masih bermunculan kasus-kasus seperti ini? Saya kira keberanian aparat ya. Keberanian aparat, penegak hukum, khususnya polisi, jaksa dan sebagainya menindak tegas walaupun itu oknum ya. Jadi betul-betul dihukum seberat-beratnya sehingga kalaupun nanti oknum yang berlaku, mungkin ormas yang lain, oknumnya akan berpikir ulang gitu loh. Nah kemudian yang kedua, pemerintah dalam hal ini kalau dia ormas yang tingkat nasional, Kumham yang harus proaktif. Kalau dia bersifat lokal DKI, ya gubernur DKI. Kalau misalkan dia bersifat kabupaten kota, ya bupati wali kota. Nah tinggal yang kita tunggu sekarang keberanian dan kejelian melihat persoalan ini ada nggak unsur untuk membubarkan. Nah kalau misalkan dia ada unsur untuk membubarkan, saya kira masuk saja dulu. Di pasal 21 kan sudah diatur, dilarang ormas itu melakukan keributan atau keonaran di tempat umum. Nah kalau mau masuk kan udah masuk itu kan. Kalau misalkan yang di Indonesia itu dia bergerak atas nama ormas. Misalnya dia pakai atribut, ada rapat, ya kan memutuskan kita harus menyerbu karena dianggap menyinggung ormas itu sendiri. Ya mungkin itu yang harus ditelusuri. Tapi yang seperti Anda katakan sendiri segmen sebelumnya yang sering terjadi adalah ormas kemudian lepas tangan dan ini ibaratnya memotong bagian tubuh yang sakit. Iya betul. Jadi kemudian selama disalahkan ke oknum dan nggak ada konsekuensi. Jadi selalu bagi saja ormasnya. kita nih tuh bangsa ini selalu saja mengatakan kalau ada persoalan yang melanda ormas atau partai politik atau apapun namanya, selalu mengatakan itu oknum gitu loh. Nah, jangan sampai nanti yang seperti ini kita tidak lakukan tindakan yang efektif. Menurut saya bahaya. Nanti selalu saja ormas buat, udahlah kami kan bisa juga melakukan hal-hal yang seperti EBR misalkan, kata ormas yang lain. Bilang aja nanti kita bilang aja oknum aja. Nah ini menurut saya yang tidak boleh. Artinya jadi proses hukumnya sendiri harus jeli dan tidak menerima penjelasan itu kalau dikatakan itu oknumnya karena ada buktinya. Harus masuk ke ormas ini sendiri. Ada gitu gambar, pakai atribut, walaupun mereka tidak mengakui ada rapat. Jadi harus masuk ke jantung tentang ormas itu sendiri. Apakah ini atas restu, ada rapat, ada keputusan, ada instruksi. Ya kalau itu sudah memenuhi syarat itu menurut saya. Tapi sekali lagi yang harus proaktif itu ya gubernur, bupati, wali kota, kementerian hukum, kan. Terus kenapa menurut Anda mereka tidak berani tadi mengatakan itu? Ya mungkin itu tadi kata Pak Erlangga, mungkin juga di belakangnya banyak backingnya, ya kan. Mungkin juga ini dianggap belum terlalu penting, atau mungkin karena sudah ditangani oleh polisi, pemerintah lepas tangan. Tapi menurut saya kalau ini dibiarkan terus, ini bisa jadi akan ditiru oleh ormas-ormas lain karena dianggap hanya oknum gitu. Iya, pastinya contoh kasus seperti ini kalau tidak ada tindakan lebih lanjut memang bisa menjadi. Iya, dan sampai hari ini pembubaran ormas itu belum ada. Walaupun kita banyak dari rekam jejak ormas ini baik di tingkat lokal maupun di nasional yang melakukan premanisme dan anarkisme sudah banyak. Dan meresahkan masyarakat. Meresahkan sebagai sekali. Anggota masyarakat Meresahkan sekali. berasa seperti itu. Karena nggak yang ingin saya tanyakan, apakah instrumen hukum yang kita punya, kalau tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yandri dari Komisi 2, apakah sudah cukup untuk kemudian menanggulangi berbagai hal buruk yang bisa menjadi turunan dari aktivitas ormas ini yang kita hadapi sekarang? Memang agak ini ya, betul kata Pak Yandi tadi, yang mau kita berangus perilakunya, atau mau kita berangus orangnya, yang mau kita berangus organisasinya. Nah, ini harus kita pilah-pilah. Kalau mau kita berangus adalah organisasinya pakai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013. Kalau mau kita ininya adalah yang terkait soal orangnya, maka orang itu juga yang kelihatan melakukan tindak pidana. Itu akan bisa dikenakan. Tapi kalau yang terkait dengan perilakunya, perilaku anarkisme, itu bisa terjadi pada siapa aja. Nah, bisa terjadi pada ormas, bisa terjadi pada kelompok, ya, bisa terjadi pada golongan, banyak sekali. Ya, tinggal mau pakai nama apa, kan gitu ya. Nah, ini yang harus kita jeli di dalam menganalisis ini. Nah, ini ada masalah apa? Nah, ada masalah apa yang kemudian sebenarnya harus bisa diselesaikan. Nah, problem Anda kemudian apa kemudian yang masalah ya yang memang utama kalau terkait soal pidana, ya terkait soal masalah
ada unsur yang melanggar hukum kan di situ, yang bertentangan dengan kitab undang-undang hukum pidana. Nah, misalnya seperti apa? Kemudian ada misalnya penyerangan, ya kan, atau yang terkait soal pengambilan barang milik orang lain, ya. Di situ seperti penjarahan dan lain sebagainya kan gitu. Kalau ada unsur itu, ya itu bisa dijerat. Memang lebih efektif dibandingkan dengan undang-undang ormas kalau di dalam mengajak atau menarik orang dan akan bisa memberikan efek yang lebih tegas. Iya. Kalau misalnya konteksnya adalah penegakan undang-undang ormas, ya ormas kan bisa dibubarkan. Bisa. Iya, tapi tadi kata Pak Yandri, ada seperti ketakutan. Jadi aparatnya tidak berani untuk tegas. Susah, begitu. karena gini, ormas itu, atau itu kan orang. Orang itu sekarang misalnya di organisasi Mas Yandri ada, di organisasi yang lain ada. Dan itu kan, orang kan seringkali buat ormas itu untuk hidup. Ya kan? Ya. Kalau penghidupannya diusik tentunya akan ada proses penolakan. Iya, dan mereka linkage juga. Linkage itu bukan hanya antar ormas saja, antar kelompok aja, tetapi linkage ke politik, ke kekuasaan. Betul. Ada linkage ke ke teman-teman dari berbagai macam pihak, misalnya ada aparat, oknum aparat segala macam. Jadi artinya ormas di Indonesia ini sudah tidak lagi menjadi pusat aspirasi dan beropini, tapi sumber penghidupan Anda katakan tadi. Bukan. Jadi ormas banyak sekali, saya bilang tadi dari awal, tapi tercederai gara-gara beberapa ormas gitu loh. Ormas pun dicederai gara-gara beberapa oknum misalkan. Makanya saya bilang tadi, ini bisa jadikan tonggak sebenarnya kalau kita mau menertibkan ormas yang walaupun di dalamnya ada oknum tadi, biar menjadi pembelajaran juga gitu loh. Jangan dianggap ini nggak ada masalah, ini nggak boleh. Jadi kalau misalkan kemarin itu melakukan keonaran, dia pakai mengatasnamakan ormas, saya kira momentumnya ini harus kita ambil untuk menertibkan semua ormas yang berlaku onar gitu, baik itu di tingkat lokal maupun tingkat nasional. Nah, sehingga orang berpikir 1000 kali mungkin kalau mau melakukan anarkisme gitu loh. Jadi di samping dia pidana, menurut saya ormas ini mesti ditilik nih. Apakah ormas ini ikut andil dalam melahirkan oknum-oknum yang melakukan anarkisme itu gitu loh. Ini penting. Jadi tadi Anda katakan dari tingkat lokal, nasional, atau sekelompok masyarakat juga bisa mengajukan aduan. Bisa. Ya? Nah, kalau ada masyarakat yang resah, mungkin merasa terganggu, tidak nyaman, kemudian terusik dengan keberadaan ormas itu, saya kira ada jalurnya. Undang-Undang 17 sudah mengatur itu. Tapi permasalahannya kan memang seperti Bapak juga tadi mengatakan, belum pernah ada yang bisa dibubarkan. Nah, belum. Kalau begini bagaimana dong kita bisa kemudian bisa memberikan efek jerah kepada ya mungkin perlu dorongan masyarakat, perlu peran aktif masyarakat. Kalau misalkan masyarakat adem ayem saja, misalkan melihat kejadian di Mall of Indonesia kemarin, ya kan, tidak ada gunjang-ganjing, tidak ada masyarakat reaksi. Mungkin takut juga Pak, mungkin takut juga, takut jangan-jangan kalau saya protes, aparat saja takut, mungkin saya yang digebuk atau saya yang diserang mungkin juga. Nah, inilah mungkin perlu perhatian semua pihak. Saya bilang tadi polisinya harus tegas, pemerintah daerah harus tegas, pemerintah pusat harus tegas. Kalau semua kompak, tidak ada lagi ruang ormas ini maupun oknum tadi untuk bergerak melakukan anarkisme. Saya kira mereka selesai juga. Itu jangan takut. Negara tidak boleh dikalahkan oleh oknum menurut saya. Ya. Apa saja proses-proses yang kita ketahui juga cukup panjang dan pelik dalam membubarkan sebuah ormas yang dalam kutip nakal. Kita akan bahas di segmen berikutnya. Pemirsa, di segmen selanjutnya kami membuka line interaktif bagi Anda yang ingin bergabung atau memberikan komentar di nomor 021 52 900 308 atau 021 52 900 311.